Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi pada hari ini. Dan biarlah pagi ini menjadi pagi yang diberkati Tuhan dalam hidup kita. Menjadi pagi di mana kita melihat secara nyata penyertaan Tuhan. Dan biarlah kemenangan, sukacita, bahagia, damai sejahtera melingkupi kita, menaungi kita, menyertai kita di sepanjang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan terus melanjutkan renungan pagi yang sudah saya sampaikan kepada kita. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali berjumpa dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, dan biarlah setiap yang mendengar, mereka boleh diberkati, mereka boleh bersuka cita, mereka boleh mengalami kemenangan, mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru melalui firman yang menjadi makanan rohani kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, apabila mereka susah hiburkan, apabila mereka lemah kuatkan, dan apabila mereka sakit sembuhkan, dan setiap yang berdosa diampuni, dan setiap yang terhilang ditemukan kembali, setiap yang terikat terbelenggu dilepaskan, dan hari ini kami menemukan kemenangan yang memerdekakan kami. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami akan melihat hal itu nyata. Di dalam nama Yesus, hati kami siap menerima taburan benih kebenaran firman. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama-sama mengenai renungan pagi yang sudah kita dengarkan bersama-sama sepanjang beberapa kali kita pertemuan pada pagi hari. Saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan bahwa pada hari yang lewat kita sudah belajar bagaimana saudaraku Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi, dan itu tidak tiba-tiba tetapi benar-benar telah lama dinubuatkan. Bahkan kelahiran Yesus sudah 700 tahun dinubuatkan Mikha dan Yesaya. Kita sudah belajar kemarin pagi Bapak Ibu bahwa Yesus dinubuatkan oleh Yesaya akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda dan digenapi dalam kitab Matius, saudaraku, dan bahkan diterangkan dengan jelas di sana bahwa Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi jelas sekali Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan tidak memiliki bapa secara jasmani. Ya. Artinya Yesus lahir tidak melalui hubungan suami istri, tapi pekerjaan Roh Kudus. Dan itu semua jauh-jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh seorang bernama Nabi Yesaya. Nah, termasuk Bapak Ibu pada waktu Yesus memulai pelayanannya, Alkitab mencatat bahwa ia juga sudah dinubuatkan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ia juga sudah dinubuatkan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat dalam Yesaya pasal 42 ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu, bahwa kita menemukan bahwa
apa yang diucapkan oleh seorang bernama Nabi Yesaya benar-benar digenapi. Dan Yesus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ya, dikatakan saudaraku di dalam Yohanes pasal pertama ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya, di atas Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, Allah yang mengutus Yohanes untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada Yohanes, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa tentang Yesus semuanya adalah penggenapan firman, nubuatan. Jadi Yesus bukan tiba-tiba, dan tidak perlu kita curiga kok tiba-tiba. Ternyata ratusan tahun sebelumnya dia sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan bahkan kita sudah pelajari kemarin-kemarin bahwa semua para nabi berbicara, bersaksi tentang seorang bernama Yesus. Saudara, disinilah kita melihat bahwa tentang Yesus yang adalah kedatangannya ke dalam dunia ini bukan tiba-tiba, tapi sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu dan semua digenapi. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita bersemangat, mari kita bergairah untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa bagi Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang datang dari sorga, yang telah ditetapkan bahwa Ia adalah juru selamat dunia yang datang ke dalam dunia menggantikan manusia mati di atas kayu salib untuk sebagai upah dosa manusia, kematian, dan Dia gantikan di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menginjil. Nah, kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 34 sampai 35. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, ini menarik Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara siap menjadi alat di tangan Tuhan, siap diutus untuk memberitakan Injil, Alkitab menyatakan bahwa Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Nah, ini nubuatan saudaraku, yang juga ini adalah nubuatan untuk Yesus dan juga untuk setiap orang yang siap diutus Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi nubuatan untuk Yesus yang akan menyampaikan berita kerajaan sorga kepada dunia, kepada manusia, dan nubuatan termasuk kepada hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ini digenapi saudaraku dalam kehidupan Yesus dan juga dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Nah, kita melihat juga saudara, penolakan manusia kepada Yesus juga itu nyata telah dinubuatkan. Jadi kalau kita melihat pada waktu Yesus itu datang ke dalam dunia, ya kelahirannya saja dia sudah ditolak oleh Raja Herodes. Ya, orang anak-anak kecil yang tidak berdosa semua dibunuh saudara pada waktu itu. Ya, itu adalah bentuk penolakan Yesus akan kehadiran Yesus di atas dunia ini. Dan ternyata mengenai penolakan Yesus di dalam dunia ini jauh sebelumnya telah dinubuatkan oleh Alkitab. Ya,
Kita lihat Yesaya 53 ayat 3. Di sini kita melihat saudaraku, nubuatan Nabi Yesaya mengenai Yesus yang ditolak, ya, yang dihindari orang. Jelas Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat 3 kita lihat, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, kalau kita melihat jelas Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Jadi kita melihat saudaraku bahwa ini terbukti, ini digenapi. Pada waktu Yesus hadir di dalam dunia, lahir begitu lahir saja, kita lihat Bapak Ibu tidak ada rumah yang menampung dia untuk dia dilahirkan. Sampai karena tidak ada tempat untuk ia dilahirkan, akhirnya saudaraku terpaksa, ya, ia dilahirkan di kandang domba. Ini benar-benar penggenapan firman. Bahwa jauh sebelumnya ia sudah dinubuatkan. Mengingatkan kepada kita bahwa nubuatan itu benar adanya. Jadi apa yang dikatakan mengenai Yesus itu bukan mengada-ada. Bukan seperti yang dituduhkan oleh banyak orang bahwa Yesus itu dilantik sebagai Tuhan. Jauh sebelumnya Alkitab sudah menubuatkan bahwa dia adalah juru selamat. Dia sudah ada sebelum purbakala. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Itu semua sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Siapa yang sudah ada sejak purbakala kalau bukan Tuhan? Siapa yang Alfa dan Omega kalau bukan Tuhan? Siapa yang awal dan yang akhir kalau bukan Tuhan? Dan Tuhan, ya, Tuhan Yesus dinubuatkan Alkitab, dia sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebelum dunia diciptakan, langit ada, bumi ada, dia sudah ada. Dia adalah dari kekal sampai kekal. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita harus benar-benar, ya, meyakini, tidak perlu ragu, gak perlu pindah-pindah agama. Cukup pegang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita pasti akan diampuni dan diselamatkan, dan rumah di sorga telah disediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya. Nah, kita melihat Bapak Ibu bahwa ini sudah bertahun-tahun dinubuatkan, ya. Nah, mungkin saudara berpikir bahwa ketika nubuatan ini sampai kepada orang Israel, tentu mereka membayangkan seorang juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka, ya, yang memberikan kepada mereka kebesaran, yang memberikan kepada mereka kekayaan, yang memberikan kepada mereka kehebatan, yang memberikan kepada mereka kemuliaan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Allah dari sorga mengutus Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk melakukan keinginan manusia. Makanya kenapa banyak orang menolak Yesus? Karena ternyata tidak seperti yang diharapkan. Masa raja seperti itu? Masa juru selamat seperti itu? Jadi lari dari apa yang mereka bayangkan. Karena mereka berpikir bahwa Yesus juru selamat atau raja, segala raja yang membebaskan mereka itu adalah bicara tentang melepaskan dari penjajahan. Misalnya orang Yahudi mengalami tekanan, penjajahan dari bangsa Romawi, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu mereka dibebaskan dari hal lahiriah, dari hal-hal yang fisik. Ternyata tidak seperti itu. Tuhan menjadi raja bukan raja di dalam dunia, atas langit dan bumi, laut beserta isinya. Tapi kerajaannya adalah kerajaan kekal, bukan di bumi ini. Kerajaannya di dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diharapkan oleh bangsa Yahudi berlawanan, bertentangan, tidak sama.
Tidak seperti yang mereka inginkan. Kok lari dan raja yang lain ini kok miskin gitu. Lahirnya di kandang domba. Tapi kalau kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, ikuti Alkitab, ya, bahwa dari jauh dia sudah dinubuatkan lahirnya di mana. Ia sudah dinubuatkan akan ditolak di mana-mana, termasuk penginapan, rumah-rumah, menolak dia habis-habisan. Nah, termasuk Bapak Ibu Herodes yang menolak dia, bahkan anak-anak yang tidak berdosa, bayi-bayi yang tidak berdosa di bawah 2 umur tahun, semua dimusnahkan, dibunuh oleh Raja Herodes. Kenapa saudara? Karena dia tidak menginginkan kehadiran Yesus. Dan Alkitab sudah menubuatkan akan hal itu. Ia dihina dan dihindari orang. Dihindari, ditolak, tidak diterima. Ya. Nah, saudara, kalau di dalam kitab Yohanes jelas dikatakan di sana bahwa ketika seseorang pencipta manusia mendatangi umat ciptaannya, tapi umat ciptaannya tidak mengenal dia dan mereka menolak dia, itulah yang terjadi dengan Yesus. Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan ternyata apa yang mereka harapkan tentang juru selamat yang dijanjikan lari dari apa yang mereka duga. Ya, ternyata Allah mengutus bukan seperti keinginan mereka, ya, bukan seperti keinginan manusia, tapi saudaraku, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Jadi jelas lari Bapak Ibu, ya, tidak sama seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel. Karena Yesus itu datang untuk memberitahukan tentang dosa dan kelepasan manusia dari dosa. Dan inilah sebenarnya yang menjadi kebutuhan utama manusia, yaitu adalah kelepasan dari dosa, ya, memahami apa itu akibat dosa, itu yang penting. Dan ketika manusia itu dibebaskan dari dosa itu, maka manusia itu akan memperoleh, ya, apa yang diharapkan mereka mengenai halal lahiriah. Sebab kelepasan kita, ya, dari dosa akan membebaskan kita dari kutuk. Kelepasan kita dari dosa akan membebaskan kita dari berbagai kesusahan, penderitaan yang mendatangkan kepada manusia kutuk yang bagaikan duri yang menusuk-nusuk itu. Nah, itu makanya saudaraku, ternyata apa yang diharapkan bangsa Israel berbeda dari apa yang muncul dalam pikiran mereka mengenai konsep tentang juru selamat yang dinubuatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dalam perjanjian baru ternyata, ya, pemerintahan, ya, kepemimpinan agama orang-orang Yahudi, mereka membenci Yesus yang sampai pada akhirnya penolakan mereka, kebencian mereka membuahkan penyaliban kepada Yesus. Mereka harus bunuh, mereka harus akhiri, karena tidak masuk di akal mereka. Masa raja kayak begini? Masa raja tidak bisa menolong dirinya? Masa raja lahirnya di kandang domba? Nah, ini saudaraku, mereka tidak memahami semuanya. Tapi kalau kita baca Alkitab, ya, kalau kita pahami makna rohaninya, ternyata Alkitab mengatakan bahwa kelahiran Yesus di kandang domba itu adalah gambaran dari kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati manusia yang bagaikan kandang binatang. Karena dosa itu adalah kotoran. Dosa itu, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Tapi ia mau lahir di sana. Ya. Tetapi karena manusia tidak mengerti, tidak memahami, akhirnya mereka berontak, mereka tidak terima. Mereka bunuh Yesus. Itu dia Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat saudaraku, penolakan akan Yesus itu penggenapan nubuatan Yesaya tadi. Kita lihat Matius 27
ayat 22 dan 23. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Karena Pilatus tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada Yesus. Tapi penggenapan Alkitab mengenai penolakan dia harus digenapi. Penolakan akan Yesus berbuahkan mereka membunuh dia. Karena itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Kematiannya dinubuatkan, kelahirannya dinubuatkan, sengsaranya dinubuatkan, ya, kebangkitannya dinubuatkan, kenaikannya ke sorga dinubuatkan, semua sudah dinubuatkan. Dan saya berharap Bapak Ibu dengan kita sudah memastikan kebenaran Yesus, keakuratan nubuatan tentang dia, ya, sudah kita dapat pahami, tidak perlu kita ragukan, mari kita menginjil, menjangkau dunia bagi Kristus karena waktunya sudah semakin dekat. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dosa mereka diampuni, mereka akan ditebus dari hidup yang sia-sia kepada hidup yang kekal. Mereka akan diselamatkan Bapak Ibu. Jadi kita gunakan sisa waktu yang ada ini untuk boleh menjangkau jiwa bagi Kristus. Haleluya. Nah, kita melihat selanjutnya, Bapak Ibu, Yesus masuk ke Yerusalem juga telah dinubuatkan. Yesus masuk ke Yerusalem juga telah dinubuatkan. Zakaria 9 ayat 9 berkata, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Ya, nubuatan ini menerangkan dengan jelas bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dengan kemenangan yang gilang gemilang. Seperti manusia yang rendah hati mengendarai seekor keledai, sekarang saudaraku telah digenapi dalam kehidupan Yesus akan nubuatan ini. Peristiwa ini benar-benar dialami oleh Yesus. Yang dijanjikan dinubuatkan oleh Zakaria ini jauh sebelumnya, ternyata dialami oleh Yesus, digenapi dalam kehidupan Yesus di dalam Matius pasal 21. Ya, kalau saudara baca ayat 1 sampai 9, tapi kita baca ayat 4 sampai 5 saja saudara. Nanti Bapak Ibu boleh lanjutkan bacaannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Ini jelas Bapak Ibu, dan ini persis sama yang dituliskan, dinubuatkan oleh Zakaria 9 ayat 9. Dan digenapi dalam Matius 21 ayat 4 sampai 5. Ya, saudara baca nanti sampai ayat 9. Kita lihat di situ Bapak Ibu bahwa ini benar-benar digenapi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Nah, putri Sion ini adalah gambaran gereja. Ya, gambaran gereja saudaraku. Dan ini pemberitahuan, lihatlah hai gereja, kepada rajamu, ia datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi semua yang yang dialami Yesus, perjalanan hidup Yesus itu adalah penggenapan nubuatan para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Mengingatkan kepada kita
bahwa itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi jauh sebelumnya itu telah dinubuatkan. Nah, kita lihat lagi saudara, pengkhianatan kepada Yesus juga telah dinubuatkan. Pengkhianatan kepada Yesus, kan Yesus dikhianati. Dia khianati murid-murid, dikhianati banyak orang, ya, dikhianati oleh Yudas yang lebih mengerikan, ya, menjual dia demi menginginkan uang. Saudaraku yang dikasih itu, ini pengkhianatan paling mengerikan, paling menakutkan. Ini yang dilakukan oleh Yudas. Dan jangan sampai saudaraku di antara saudara-saudara ditemukan Tuhan menjadi seorang pengkhianat, terutama kepada Tuhan. Ya, kita melihat pengkhianatan kepada Yesus ini dinubuatkan dalam Mazmur pasal 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat 10, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, perhatikan, sahabat karibku yang kupercayai. Jadi pada saat Yesus itu memilih murid, ia memilih murid 12 orang menjadi rasul, saudara. Ini jabatan yang termasuk jabatan tertinggi dalam pelayanan kerohanian. Memang semuanya memiliki fungsi masing-masing. Tetapi ini Yesus sendiri yang memilih mereka menjadi rasul. Dan salah satu yang terpilih adalah Yudas. Dan di antara 12 rasul, terpilih lagi Yudas menjadi seorang bendahara. Bahkan di sini kita menemukan bahwa Yesus menyebutnya sahabat karib. Saudara, dekat dengan Yesus, orang yang dipercayai sebagai bendahara penginjilan Tuhan Yesus. Bendahara keuangan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini kan orang yang dipercayai. Nah, kita lihat saudara, tapi dia makan rotiku kata Tuhan Yesus. Tetapi ia telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ia melawan aku. Ya, ayat ini saudaraku benar-benar menceritakan kepada kita bahwa pengkhianatan tentang Yesus dilakukan oleh seorang sahabat karib. Orang yang dikasihi, orang yang dipercayai, orang yang dipilih. Sahabat yang dimaksud tentu ialah Yudas Iskariot. Dia hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun sebagai salah seorang muridnya. Dan ikut melayani, tapi hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita baca Matius pasal 26 ayat 21, penggenapan-penggenapannya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Mazmur 41 ayat 10 tadi, ya, yang makan rotiku telah mengangkat tumit terhadap aku. Nah, ternyata saudara, ini digenapi di dalam Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu dari tangan Kristus, ia kerasukan iblis. Dan Yesus berkata kepadanya, oke, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Karena itu sudah menjadi nubuatan, itu akan terjadi. Ya, tapi ingat, Yesus memang harus mati, karena itu sudah dinubuatkan. Tapi celakalah orang yang melakukan akan hal itu, yang mengkhianati Tuhan. Itu kalau kita melihat saudara, cara matinya Yudas mengerikan.
ia mati bunuh diri karena penyesalan. Ia telah mengkhianati, menjual orang yang begitu baik, orang benar yang tidak bersalah. Ia lari, ia menggantung diri di sebatang pohon, ia jatuh, perutnya pecah, dan ia mati. Itu mengerikan sekali. Ya. Dan Yohanes 12 ayat 6 dikatakan bahwa memang tidak pernah tulus dia dalam mengikut Tuhan. Ia adalah seorang yang memang jahat, seorang pengkhianat. Karena memang Yohanes 12 ayat 6 menerangkan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia adalah seorang pencuri yang karakternya dalam pengikutan Tuhan tidak pernah berubah. Jadi demikian kehidupan saudara-saudara. Kalau saudara tidak mengalami perubahan dalam pengikutan saudara akan Yesus, maka suatu saat pasti akan jadi pengkhianat. Akan jadi pengkhianat. Tidak pernah tulus dalam mengikut Tuhan, tidak pernah tulus dalam melayani Tuhan, tidak pernah tulus di dalam melakukan apa yang baik dan terbaik buat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sama seperti Yudas. Dia tidak tulus dalam pengikutannya akan Tuhan, dia seorang pencuri. Dia seorang pencuri, dia berpura-pura baik, dia berpura-pura ikut Tuhan, dia berpura-pura ikut melayani. Dia berpura-pura sungguh-sungguh dengar kebenaran firman yang disampaikan oleh Yesus. Tapi sesungguhnya dia adalah seorang pencuri dan yang tidak pernah berubah. Itu yang mengerikan, Bapak. Ya, boleh saja latar belakang kita adalah seorang penjahat, seorang pezina, kawin cerai, perampok, bahkan pembunuh sekalipun. Tapi ketika ketemu dengan Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, harus terjadi perubahan, pertobatan, hidup baru. Tapi Yudas tidak mengalami hal itu. Kemurahan Tuhan justru dia sia-siakan. Anugerah Tuhan yang ada di atasnya justru dia sia-siakan. Dia tidak hargai, dia tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Matinya mengerikan, bunuh diri Bapak Ibu, mendahului Tuhan. Sebelum waktu Tuhan memanggil dia mati, dia sudah lebih dulu bunuh diri. Dan ini tentu tidak diterima Tuhan, tidak masuk surga. Karena orang yang bunuh diri tidak mungkin masuk surga. Ya. Orang yang bunuh diri tidak mungkin masuk surga. Ya. Karena ia mencabut nyawanya sendiri. Padahal yang berhak atas nyawa manusia itu adalah Tuhan. Dan dia sudah mendahului kehendak Tuhan. Dia sudah mendahului keputusan Tuhan. Dia bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Ya. Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Bapak Ibu, dia mati secara mengenaskan. Perutnya terbuka. Perutnya pecah. Apa artinya perutnya pecah? Semua yang ada di dalam hatinya semuanya terbuka, nampak, ketahuan, terbongkar semuanya. Ya. Itu pengertian rohaninya Bapak Ibu. Nah, kita melihat Bapak Ibu bahwa Yudas ini ia berkata, ya lebih baik ini dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tapi ternyata itu ia katakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Nah, sering sekali saudara, kita protes, kita lakukan ini, kita lawan ini, kita berontak terhadap ini. Karena seakan-akan kita menampilkan hal rohani di depan supaya dilihat orang. Tapi Alkitab ternyata menuliskan bahwa itu kepura-puraan. Pemberontakan kita tutupi saudaraku, ya, seperti Yudas. Ya, kita katakan ya, ini lebih enak, lebih bagus kalau lebih mulia kalau dibagi-bagi kepada orang miskin. Tapi ia ungkapkan itu untuk menutupi ya motivasi yang sesungguhnya. Sebenarnya supaya ada kesempatan yang mencuri. Tapi sebenarnya dia tidak memperhatikan nasib orang miskin. Nah,
Ada berapa banyak di antara saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, sering saudara protes, memberontak, melawan, seakan-akan pendapat saudara adalah sebuah kebenaran, ketulusan, tapi ternyata bukan karena itu. Sebab kalau saudara melakukan kebenaran tidak harus dengan berontak, tidak harus dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mendatangkan kerusuhan, kerusakan, perpecahan. Kan tidak harus begitu. Kalau kebenaran yang kita lakukan, tentu saudaraku, Tuhan akan berpihak kepada kita. Dan semuanya akan Tuhan tuntun dengan baik. Kita akan melakukan dengan kerendahan hati, kita melakukan dengan motivasi yang baik, supaya jangan terjadi perpecahan, jangan terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Itu motivasi yang baik, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan berpihak kepada hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Mazmur 41 ayat 10, ya. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku, ya. Kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata digenapi dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pengkhianatan, saudaraku, itu terjadi oleh karena ketidaktulusan di dalam pengikutan akan Tuhan, di dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan kalau terjadi ketidaktulusan, maka tentu akan menjadi pengkhianat. Ya, kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan selain daripada ia mencuri, dan ketika ia tidak dapat lagi kesempatan untuk mencuri, apa yang terjadi? Ia hendak menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dengan catatan, saudara, apa yang hendak kamu mau berikan kepadaku? Jadi ia minta upah dari sana. Ya, ia minta upah dari sana. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ia minta upah agar ia menyerahkan Yesus, ia dibayar 30 uang perak. Dan sejak itu ia melakukan siasatnya untuk mencari kesempatan menyerahkan Yesus ke tangan para imam kepala orang Yahudi. Saudara, motivasi telah membuat Yudas terjerumus di dalam pengkhianatan hanya demi 30 uang perak. Yudas menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Saudara, tahukah saudara bahwa 30 uang perak itu adalah harga seorang budak? Betapa mengerikannya Yudas menjual Yesus hanya seharga budak, saudara. Hanya seharga budak. Itu pengkhianatan yang sangat luar biasa. Ya. Dan Alkitab mencatat orang yang menyerahkan Yesus ini lebih baik tidak pernah dilahirkan di atas muka bumi ini. Karena kalau ia dilahirkan di atas muka bumi ini, ia hanya menjadi kesia-siaan saja. Sia-sia saja. Karena lebih baik dia tidak dilahirkan. Berarti kalau ia lahir pun hanya sia-sia. Digambarkan di dalam kitab Perjanjian Lama, ia bagaikan keledai yang dipatahkan lehernya. Ya, ia digambarkan di dalam
perjanjian lama, ya, sebagai keledai yang dipatahkan lehernya. Inilah saudaraku gambaran Yudas yang tidak pernah diinginkan kelahirannya, karena kalau ia pun lahir, ya, hanya sia-sia. Bagaikan keledai yang lehernya akan dipatahkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kematian Yesus juga sudah dinubuatkan. Ya, di dalam perjanjian lama banyak nubuatan tentang kematian Yesus. Ya, di dalam Matius pasal 27, ya, ayat 27 sampai 50, ya. Dan kita lihat dulu saudara, Mazmur 22 ayat 2. Di sini kita lihat Bapak Ibu, nubuatan tentang Yesus mati ditinggalkan sendiri, tanpa pertolongan, tanpa Allah Bapa menyertainya. Mazmur 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini saudaraku dinubuatkan oleh Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini telah digenapi saudara dalam Matius 27 ayat 46. Kita lihat, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi kalau ada orang saudara membantah kematian Yesus seakan-akan itu dikarang-karang, seakan-akan itu dibuat-buat, loh itu sudah dinubuatkan. Tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin tidak dialami oleh Yesus, karena itu sudah dinubuatkan. Nubuatan itu saudara, dan ternyata digenapi. Ini nubuatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya tidak ada nubuatan sebelumnya, kita boleh berkata, orang Kristen ngarang-ngarang, Yesus tidak mati kok. Ini adalah kerjaan manusia. Yesus tidak mati di kayu salib. Tapi kita melihat saudaraku, nubuatan-nubuatan tentang dia itu tergenapi dalam dirinya. Termasuk tentang pada saat ia mati, ia teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah meninggalkan dia? Karena ia telah menjadi dosa di atas kayu salib. Ia menjadi ganti saya, ganti saudara, ganti seisi dunia ini sebagai orang berdosa yang akan mengalami hukuman akibat dosa itu. Ia ada di atas kayu salib untuk menggantikan manusia seisi dunia, ya, dalam dosa mereka. Dan Allah tentu tidak akan berkenan dengan dosa itu. Makanya Allah meninggalkan dia dan ia menanggung sendiri, saudaraku, dalam tubuh jasmani, tentang pahitnya dosa itu, tentang sakitnya akibat dosa itu, tentang mengalami maut akibat daripada dosa itu. Ia alami itu saudara, sehingga saat ia mengalami kesakitan akibat daripada dosa itu, mengalami proses masuk dalam maut, upah dosa ialah maut. Coba saudara, ia teriak, betapa sakitnya. Ia teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Itu sudah dinubuatkan Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Dan digenapi dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dijalani oleh Yesus dalam hidupnya, termasuk kematiannya, itu tidak dapat disangkal, tidak dapat dikatakan itu mengada-ada, itu dibuat-buat oleh manusia. Jauh sebelumnya itu sudah dinubuatkan. Dan kalau kita melihat tentang kehidupan Yesus selama di dunia, perjalanan Yesus, itu semua sudah dinubuatkan dan itu digenapi dalam kehidupan Yesus, termasuk kematiannya di atas kayu salib. Dan saudara tidak perlu ragukan, percayailah, Yesus adalah Tuhan.
agama apapun saudara, saudara boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena nubuatan Alkitab tentang Dia, ya, yang sudah ditulis sekian lama oleh para nabi, digenapi dalam hidup Yesus. Kita nggak boleh mengatakan, saudara, siapapun dia nggak boleh mengatakan itu ditukangi manusia, itu dibuat-buat oleh manusia. Lama sebelumnya itu sudah dinubuatkan. Dia hanya menjalani penggenapan nubuatan itu, saudaraku, ya. Saya berharap kita lebih semangat bagi saudara yang sudah memahami, ayo kita menginjil. Karena Yesus hanya memasuki penggenapan firman yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau kita perhatikan, saudaraku, ya, kita lihat Mazmur 22 ayat 7 sampai 9. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibikkan bibirnya, menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Dan ini digenapi di dalam Matius 27 ayat 39 sampai 43. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia sambil menggelengkan kepala. Ini semua sudah dinubuatkan dan digenapi dalam kehidupan Yesus saat Ia mati di kayu salib. Ketika mereka melewati, ya, salib di mana Yesus digantung di sana, orang-orang lewat di sana menghujat Dia sambil menggelengkan kepala. Dan itu sudah dinubuatkan oleh kitab Mazmur pasal 22 ayat 7 sampai 9. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita lihat Matius 27 tadi, lanjut ayat 30, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Dia. Dan mereka berkata, orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah Ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena Ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jelas yang dinubuatkan di dalam Mazmur 22 ayat 7 sampai 9, mereka mengolok-olok Dia, mereka menertawakan, mereka mengejek, mereka menghina. Itu digenapi dalam Matius pasal 27 ayat 39 sampai 43 ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk saudara berkata Yesus itu tidak benar-benar mati. Tidak ada alasan untuk berkata bahwa Yesus itu, saudaraku, ini adalah pekerjaan manusia. Sebenarnya itu ditukang-tukangi atau dibuat-buat. Enggak. Mari kita belajar percaya Yesus adalah Tuhan yang benar-benar dinubuatkan dalam Alkitab, sampai pada cara kematiannya, sampai pada Ia diolok-olok saat Ia digantung di kayu salib. Semua sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita belajar percaya. Bagi saudara yang saat ini belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bagi yang selama ini saudara terus menghina Yesus, terus mengolok-olok Yesus, waktunya lah engkau berbalik dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali dalam Yesus Kristus. Ketika engkau percaya Yesus Tuhan, percaya Ia sudah mati, percaya Dia sudah bangkit, maka engkau akan diselamatkan. Saat ketika engkau terima Dia, saat itu juga engkau akan diselamatkan. Kita lihat dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, paku-paku, ya, yang dipakukan ke dalam tangan dan kakinya. Mazmur 22 ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu. Ini sudah dituliskan Mazmur 22 ayat 17, anjing-anjing mengerumuni aku, ya, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Dan ini tergenapi dalam diri Yesus. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid berkumpul dalam satu rumah, semua pintunya dikunci, Yesus masuk, dan ia menunjukkan bekas paku di tangannya, bekas paku pada kakinya, kepada Thomas, dan ia berkata, lihatlah, akulah ini, lihatlah bekas paku di tanganku, dan jangan sampai engkau tidak percaya lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar, ini semua dijalani Yesus. Nubuatan di dalam perjanjian lama digenapi dalam hidup Yesus. Jadi kenapa ini penting diberitakan Bapak Ibu? Karena supaya orang itu lebih gampang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Supaya mereka jangan dibingungkan oleh berita ini, berita itu, ajaran ini, ajaran itu. Yang mengatakan kepada mereka Yesus itu bukan Tuhan. Itu adalah pekerjaan manusia yang mengatakan bahwa itu dia mati di kayu salib. Tidak. Ia benar-benar mati. Karena saudaraku itu sudah dinubuatkan. Apapun kata orang, kita tidak bisa ragukan saudaraku tentang Yesus mati di kayu salib. Karena itu sudah dinubuatkan. Dan semua kelahirannya, yang melahirkan dia perempuan muda, waktu dia ada di dalam dunia, kepenuhannya dengan Roh Kudus, cara matinya, itu semua sudah dinubuatkan. Ya. Jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Jadi mari kita belajar percaya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat selanjutnya. Mereka bertaruh. Ya, mereka bertaruh. Mereka berjudi tentang pakaian Yesus. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini ditulis saudaraku benar-benar. Ya, Mazmur 22 ayat 9. Ini dinubuatkan. Ya, dan ini benar nanti semua terjadi Bapak Ibu. Ya, Mazmur 22 ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nubuatan ini digenapi. Matius 27 ayat 35, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Ini benar-benar digenapi Bapak Ibu. Jadi siapa orang-orang yang mengatakan itu bahwa Yesus tidak benar-benar mati? Tapi Alkitab berkata Bapak Ibu bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Karena itu sudah dinubuatkan dalam Mazmur pasal 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan ini digenapi di dalam Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Apa yang dituliskan dalam Mazmur 22 ayat 19 digenapi oleh Yesus dalam Matius 27 ayat 35. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus tidak benar-benar mati, ini orang Kristen adalah pembohong, ini Alkitab adalah tidak benar. Loh, itu sudah dinubuatkan, dan Yesus hanya menjalani penggenapan firman. Kita tidak perlu meragukan itu. Seandainya tidak ada nubuatan tentang hal itu, mungkin kita boleh meragukan. Tapi ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Semua tentang kelahirannya, tentang wanita yang akan melahirkannya, tentang ia penuh Roh Kudus, tentang penolakan manusia akan dia, tentang penyalipannya, tentang kematiannya, tentang pakaiannya, jubahnya yang dibagi-bagikan. Semua sudah dinubuatkan dan terjadi. Ini dialami oleh Yesus. Jadi tidak dengan orang lain, nubuatan itu pun jangan ditarik-tarik ke orang lain. Karena yang benar-benar menjalani penggenapan nubuatan itu adalah Yesus Kristus. Kita harus belajar percaya akan hal itu. Mari menginjil. Mari menangkan banyak orang kepada Yesus. Mari perkenalkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari sampaikan kepada dunia bahwa tidak ada Juru Selamat yang lain selain daripada Yesus, yang bisa memberikan hidup kekal kepada setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Dan ia akan datang kelak kali kedua. Ini kita sudah berada di zaman akhir. Kita akan segera memasuki, saudaraku, di masa-masa depan, ya, hari pengangkatan, ya. Dan jangan buang waktu. Ayo
menginjil, ayo bersaksi, beritakan Injil kepada semua makhluk, semua manusia. Mumpung masih ada kesempatan, mereka boleh diselamatkan lewat pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini kebenaran firman yang bisa saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan esok pagi. Saya berharap saudara mengikuti, ya. Bukan berarti saudara berkata saya tidak perlu mendengar hal semacam ini karena saya sudah percaya Yesus. Saudara harus mengerti, bukan hanya sudah percaya Yesus. Saudara harus mengerti mengapa saudara percayakan Dia. Saudara harus mengerti sedetail-detailnya. Kita harus mengerti nubuatan tentang Dia, sehingga kita tahu ayat-ayatnya di mana. Kita bisa terangkan kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus. Jadi bukan hanya ibadah, Tuhanku adalah Yesus. Bukan begitu. Tapi saudara harus belajar benar-benar, ya, nubuatannya bagaimana, penggenapannya bagaimana, sehingga layak untuk Yesus dipercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap manusia. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang bisa kami bagikan kepada kita untuk pagi hari ini, dan besok pagi kita akan lanjutkan kembali. Dan saya berharap setiap pagi saudara dapat mengikuti renungan-renungan pagi tentang nubuatan-nubuatan tentang Yesus di dalam Alkitab. Dan mari kita beritakan Injil, terlibat untuk membagikan kabar baik ini kepada sebanyak-banyaknya orang, ya. Karena ini tinggal di dalam media sosial, rekaman ini, maka kita berdoa, ya, suatu saat pasti orang-orang yang belum percaya Yesus, mereka akan bisa dengar dan mereka akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Sehingga banyak orang dimenangkan bagi kerajaan sorga, bagi hormat dan kemuliaan untuk nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat setiap saudara-saudara kami yang belum terima Yesus. Biarlah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Biarlah mereka percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan adanya. Supaya mereka jangan meragukan Yesus adalah Tuhan. Bahwa nubuatan-nubuatan telah digenapi dalam diri Yesus. Semua persis dan tidak ada yang terlalaikan. Untuk itu, ya Tuhan, yang mendengar firman ini, baik yang sudah mendengar sekarang dan baik yang akan mendengar di kemudian, Bapa, biarlah mereka diselamatkan. Buka hati mereka, selamatkan mereka Bapa. Jamah hati mereka, buka telinga mereka, buka roh mereka, buka hati mereka saat mereka mendengarkan. Dan mereka diselamatkan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan apabila ada mereka yang belum selamat, selamatkan mereka. Ada di antara mereka yang sakit, Bapa, hamba berdoa sembuhkan mereka. Dan apabila ada di antara mereka yang Tuhan Yesus, mereka punya masalah, beban, pergumulan, tolong mereka, angkat beban mereka, dan Yesus menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah setiap yang mendengar firman ini boleh dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga Injil Matius pasal 24 ayat 14 boleh kami genapi, dan Injil kerajaan ini diberitakan kepada segala bangsa dan akan menjadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu terus akan dikumandangkan di berbagai penjuru dunia ini. Terima kasih, terutama lewat media sosial. Dan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti. Haleluya, telah mendengarkan dengan baik dan bagikan kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Amin.